Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Astuti, SPAK. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 6 Maginti, Kabupaten Muna Barat. Saya adalah mahasiswi PPG Batch 4 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 250-106-1598. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 di kelas 4 SD dengan tema ibadah yang sejati. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita semuanya berdoa. Bisa ada salah satu dari kalian untuk pimpin doa? Oke, saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Dan yang seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Cek hadiran dulu ya. Entin, Hadir Bu, Sapetra, hadir Bu, Okta, hadir Bu, Kristabel Picam, hadir Bu, Peter Immanuel Supit, hadir Bu, Kristania Stefan Beteng, hadir Bu, Diego, hadir Bu, Dita, hadir Bu, Catherine. hadir Bu, Sudah semua? hadir Bu, Oh, David. hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen tentang ibadah yang sejati. Sekarang Bu Guru mau tanya, hari Minggu kemarin anak-anak semua pada di gereja tidak? Tidak. Iya. Di gereja anak-anak bermain atau ibadah? Ibadah. Ya. Kalau di gereja kita harus ibadah, tidak boleh bermain karena kalau bermain itu nanti dapat bahaya. Selain itu lebih penting mengganggu konsentrasi orang yang sedang beribadah kepada Tuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita ambil 4. Yang pertama, setelah kita mengikuti pelajaran, Bu Guru mengharapkan yang pertama kalian bisa menjelaskan makna mempersembahkan tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengidentifikasi cara hidup yang mencerminkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyanyikan arti lagu ibadahmu kepada arti ibadahmu kepada Tuhan dengan cara kita menghayati. Jadi kita menyanyikan apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, itu harus dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menunjukkan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah yang sejati. Jadi sebelum kita masuk di dalam kegiatan inti,
bagi kalian di dalam 2 kelompok. Nah, di dalam diskusi kalian akan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik. Nanti Bu Guru akan bagikan. Jadi kalian lihat lagunya baik-baik, kemudian lihat petunjuk perintah yang Bu Guru sudah sediakan di RKPD-nya kalian di kelompok masing-masing. Sekarang kita akan menyanyi Apalah Arti Ibadahmu Kepada Tuhan. Ayo, mulai 1, 2, 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Oke, dari lagu Apalah Arti Ibadahmu yang Sejati ini, Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang arti ibadah yang sejati. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa sih arti ibadah yang sejati? Ada yang bisa menjawab? Apa arti ibadah yang sejati? Ada yang bisa menjawab? Catherine? Yang sejati adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, ibadah sejati itu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan dalam hal ini kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena oh itu orang pergi ke gereja makanya kita ikut ke gereja. Jadi ibadah yang sejati itu kita di sini menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, di dalam ibadah yang sejati kita bisa menunjukkan sikap kita melalui perbuatan kita, contohnya dalam bertutur kata. Kalau dengan orang tua kita bertutur kata harus sopan. Kalau di sekolah kalian berteman bisa tidak selalu mengejek atau membuat hati teman kecewa. Itu juga tidak boleh. Karena contoh ibadah yang sejati itu kita harus saling menghargai, harus menjaga tutur kata kita. Jangan sampai orang yang ada di sekitar kita itu dia terluka atau sakit hati. Itu salah satu contoh ibadah yang sejati. Sekarang Bu Guru mau bagikan tugas kelompok, tapi sebelum Bu Guru bagi, anak-anak yang 2 ke sini, yang 2 ke sini. Jadi satu kelompok kita ada 5 orang. Kita bergabung ke sini. Saya ke sana. Ya. Ini dia kasih tuh.
perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Jadi kalian tunjuk satu orang yang menjadi ketua untuk presentasi ke depan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Sekarang kalian kerjakan. Soalnya hanya 2 nomor. Ya, soalnya hanya 2 nomor. Apa arti ibadah yang sejati? Itu yang terdapat di kitab Roma pasal ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kalau di kelompok 2 sama, itu Roma 12 ayatnya yang pertama. Nah, buka Alkitabnya masing-masing. Baru kalian kerjakan. Rika mendekat. Kasih dekat aja kursinya biar enak. Sudah dipilih di sini ketua kelompoknya siapa? Peter atau Catherine? Peter aja. Oke. Kalau di sini ketua kelompoknya siapa? Sep atau Tepi? Iya. Ditulis nama kelompoknya siapa? Tahu? 5 orang. David, Okta, Diego. Tulis di sini. Nama kelompok 5 orang kan? Ketuanya paling atas, karena dia yang akan membacakan. Itu ada 2 nomor ya. Yang kedua, contoh praktek ibadah yang sejati. Yang nomor 2, contoh praktek ibadah yang sejati. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2. Sementara dulu. Kelompok 2 dulu ya. Tunggu dulu kelompok 2. Sudah? Oke. Kalau sudah, masing-masing kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kita
melahirkan arti ibadah yang sejati. Arti ibadah yang sejati adalah kehidupan yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya untuk membentuk kegiatan di gereja, tetapi dalam setiap tindakan, perkataan, dan sikap sehari-hari. Berdasarkan Roma 12 ayat 1, ibadah sejati berarti mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya, setiap hal yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, harus mencerminkan kasih, ketaatan, dan kehendak Tuhan. 2. Contoh praktik ibadah yang sejati. 1. Menolong sesama dengan tulus, melalui menolong atau membantu teman yang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. 2. Bersikap jujur, tidak berbohong, meskipun salah salah jujur, karena ini menyenangkan hati Tuhan. 3. Rajin berdoa dan membaca Alkitab, menjalani dengan pribadi firman Tuhan. Setiap hari dan membaca firman Tuhan dan berdoa dan Tuhan. Silakan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang membaca? Dan ibadah yang sejati itu berarti
tindakan kita, bukan hanya tindakan. Oh, itu orang pergi ke gereja, kita ikut ke gereja, itu namanya hanya ikut-ikutan. Jadi apa yang kita lakukan kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan karena ikut-ikutan dengan orang lain. Nah, sekarang kita mau tanya contoh kehidupan kita sehari-hari, contoh ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Contoh ibadah yang sejati yang di rumah. Contoh ibadah sejati di rumah itu apa? Berdoa, apalagi membaca kitab suci, apalagi mendengarkan firman Tuhan, taat kepada orang tua. Contoh ibadah yang sejati tidak? Taat kepada orang tua. Kemudian kalau taat kepada orang tua itu contohnya seperti apa? Ya, mendengarkan, menghormati orang tua di rumah. Oke, sekarang bisa dikembalikan mejanya seperti semula. Dilakukan di dalam gereja, tetapi bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di mana tadi satunya? Di masyarakat. Masih ada yang masih ingat tidak yang Ibu jelaskan tadi? Apa itu ibadah yang sejati? Ya, ibadah yang sejati itu ibadah kita penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Jadi dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu dengan cara sungguh-sungguh. Karena tadi kalian sudah mempresentasikan kegiatan diskusi kelompok, semua hasilnya baik dan kerjasamanya juga bagus, dan Bu Guru mengucapkan terima kasih karena kalian semua sudah ikut berpartisipasi. Hasil diskusinya tadi dikumpul ya. Kelompok 1 mana? Oh, ini kelompok 2. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya sama-sama baik, sama-sama bagus. Hasil diskusinya juga sangat kompak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, minggu berikutnya kita akan lanjut di yang berikutnya. Setiap manusia berharga di mata Allah. Ya, kita nanti akan belajar untuk pertemuan selanjutnya, manusia berharga di mata Allah.
Peter? Oke. Oke. Sam, bisa baca